Assalamualaikum, hai semua, berjumpa lagi dengan saya Eva Martayosa, NIM 0450-33097 dari Prodi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, UP BJJ, UT Bandar Lampung. Kali ini kita akan membahas tentang pilar-pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara, relevansinya di era digital. Teman-teman, apakah tahu berapa sih tinggi gedung tertinggi di dunia? Mungkinkah 800 meter? Tapi seberapa kokoh gedung itu tergantung fondasinya ya. Paradigmanya yang sama berlaku untuk pendidikan. Lantas apa sih makna pilar dalam konteks pendidikan? Teman-teman, pilar dalam konteks pendidikan bermakna nilai-nilai fundamental prinsip dasar atau fondasi filsafat yang menjadi fondasi utama suatu sistem pendidikan. Yang kedua, pilar pendidikan berfungsi sebagai tiang penguat yang menentukan arah, tujuan, dan karakter sistem pendidikan itu sendiri. Yang ketiga, pilar pendidikan menopang pembentukan karakter peserta didik menjadi pedoman utama dalam pembelajaran. Yang keempat, metode kurikulum dan juga guru bergantung pada pilar tersebut. Yang terakhir, maka jika pilar-pilar itu lemah atau rusak, maka pendidikan gagal membentuk manusia yang seutuhnya. Selanjutnya, prinsip dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Terdapat 3 prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sungkalodo, ing madya mangunkarso, tuturi handayani. Ketiganya menjadi pilar-pilar yang ditancapkan untuk memperkuat sistem pendidikan bangsa Indonesia. Mari kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama, ingarso suktelodo atau di depan memberi teladan. Ini bermakna mengajar atau pendidik harus menjadi teladan dan contoh yang baik kepada peserta didiknya. Yang kedua, ingmadian bangun karso atau di tengah membangun semangat, ide dan juga prakarya. Ini bermakna bahwa guru tidak hanya memberi ilmu, tapi juga mendorong peserta didiknya untuk berpikir kritis, berkreasi, dan menciptakan solusinya sendiri. Dan yang ketiga yaitu tuturi handayani atau di belakang memberi dorongan, motivasi dan juga arahan. Pilar ketiga ini menekankan pendampingan, guru memberi ruang berkembang bagi peserta didiknya secara mandiri, namun guru tetap memberikan dukungan ketika diperlukan. Selanjutnya, analisis relevansi era digital. Teman-teman, di era digital, guru berada di balik layar. Lantas, bagaimana pilar pendidikan dapat bertahan? Kita bahas melalui analisis referensi satu persatu. Yang pertama, analisis relevansi. Tantangan, ledakan informasi sekarang di era digital, anak-anak bisa mengakses banyak informasi dengan menggoogling. Jawaban dalam waktu sangat singkat. Perang ingar sosu tolodo atau di depan memberi teladan, turut mengalami sedikit perubahan. Guru bukan lagi sumber informasi utama, tapi guru menjadi pemandu etika di era digital, yakni bagaimana menyaring hoax, bagaimana etika berkomentar, dan lain sebagainya. Analisis referensi yang kedua, tantangannya, karakter dan isolation atau digitalisasi membuat anak cenderung anti atau antisosial. Prinsipnya, ingmadia bangun karso atau membangun inisiatif relevan menjadi kunci untuk melibatkan mereka dalam proyek kolaboratif agar peserta didik tidak menjadi individu yang isolatif. Analisis referensi yang terakhir dapat kita lihat, tantangannya hilangnya sosok pengamat dan pembelajaran daring. Guru sulit melihat langsung kondisi peserta didiknya. Namun, prinsip tuturi handayani atau menyemangati dari belakang sangat relevan. Guru harus menjadi ahli membaca isyarat lewat chat, memberikan feedback personal agar siswa merasa diatasi, bukan sekedar dikirimkan link materi saja. Selanjutnya, refleksi sejenak ya, bagaimana sih pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini, terutama di era digital ini. Saat ini pendidik sering mengeluh tentang kualitas dan karakter peserta didik. Maka solusinya bukan teknologi canggih, tapi kembali ke esensi education is character building. Gadget adalah alat, guru adalah jiwanya. Selama kita memegang teguh pilar-pilar tersebut, maka teknologi hanyalah fasad dan manusia tetap menjadi tuannya. Teman-teman, untuk yang terakhir, tetap kuatkan fondasi karena gedung tanpa pilar-pilar akan runtuh. Sekian presentasi dari saya dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.